Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyana Yuaira Nasrina. Saya akan mempresentasikan bab 7 tentang konsep motivasi. Definisi motivasi. Motivasi adalah suatu proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arahan, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Teori-teori awal mengenai motivasi. Teori hierarki kebutuhan. Teori dari Abraham Maslow ini membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. 1. Fisiologis, meliputi kelaparan, kehausan, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. 2. Rasa aman, meliputi keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. 3. Sosial, meliputi kasih sayang, persahabatan, dan rasa memiliki. 4. Penghargaan, terdiri dari faktor internal, misalnya rasa harga diri, kemandirian, dan faktor eksternal, memiliki status pengakuan dan perhatian. 5. Aktualisasi diri, yaitu dorongan yang mampu membentuk seseorang untuk menjadi apa, meliputi pertumbuhan, pencapaian, dan pemenuhan diri. Maslow memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan paling rendah dan tinggi. Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan paling rendah, di mana kebutuhan ini sebagian besar dapat dipuaskan secara eksternal. Jika kebutuhan paling rendah terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Teori X dan teori Y. Douglas McGregor mengusulkan dua sudut pandangan yang berbeda mengenai manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Z yaitu positif. Teori X mengasumsikan bahwa para pekerja tidak suka bekerja, malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Sedangkan teori Y mengasumsikan bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Teori dua faktor. Teori dua faktor adalah suatu teori yang mengaitkan faktor-faktor intrinsik dengan kepuasan kerja dan menghubungkan faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Teori ini juga dinamakan teori motivasi murni. Faktor murni merupakan faktor yang ketika memadai dalam pekerjaan akan mampu menyenangkan pekerja. Ketika faktor-faktor ini memadai, pekerja tidak akan puas. Teori yang dikemukakan oleh Herbert ini belum didukung dengan baik dan literatur memiliki banyak kritik, di antaranya 1. Metodologi Herbert terbatas karena tergantung pada laporan pribadi. 2. Keandalan metodologi Herbert dipertanyakan. 3. Tidak keseluruhan ukuran kepuasan dimanfaatkan. 4. Herbert berpendapat bahwa terdapat hubungan antara kepuasan dan produktivitas. Teori kebutuhan McClelland. Teori kebutuhan McClelland dikembangkan oleh David McClelland dan rekan-rekan dengan melihat 3 kebutuhan. 1. Kebutuhan akan pencapaian adalah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. 2. Kebutuhan akan kekuasaan adalah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa dirinya. 3. Kebutuhan akan afiliasi adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Teori-teori ini kontemporer
mengenai motivasi. Teori penentuan nasib sendiri. Teori kesesuaian diri merupakan pengembangan dari teori penentuan nasib sendiri. Kesesuaian diri adalah ketika seseorang memiliki alasan yang kuat dalam mengejar tujuannya yang sesuai dengan minat intrinsik mereka. Ketika seseorang memiliki minat intrinsik dalam mengejar tujuannya, orang tersebut memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih tujuannya dan cenderung lebih bahagia karena ia menikmati proses perjuangan untuk meraih tujuan tersebut sehingga tidak terasa terbebani. Sedangkan orang yang mengejar tujuan atas alasan ekstrinsik atau uang, status, atau pendapatan keuntungan lainnya cenderung akan kurang bahagia ketika mampu meraih tujuan tersebut karena bisa jadi proses untuk meraih tujuan tersebut kurang bermakna bagi mereka. Keterlibatan pada pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan adalah ketika seseorang bekerja terlibat secara fisik, kognitif, dan energi emosional. Dalam kinerjanya terdapat suatu pekerjaan. Keterlibatan pada pekerjaan memiliki hubungan positif dengan hasil kerja. Hasil penelitian Gallup membuktikan bahwa sebuah perusahaan yang memiliki pekerjaan dengan tingkat keterlibatan pekerjaan yang tinggi memiliki keberhasilan yang tinggi pula. Hal itu disebabkan oleh tingginya keterlibatan pekerjaan karyawan sehingga hasil kerja yang dicapai juga baik. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk terlibat dalam pekerjaannya adalah 1. Keyakinan atas manfaat yang akan mereka dapat dari keterlibatan dalam pekerjaan tersebut. 2. Kesesuaian antara nilai individu dengan nilai organisasi. 3. Perilaku kepemimpinan yang memotivasi pekerja itu sendiri. Teori penetapan tujuan. Tujuan spesifik dan sulit akan meningkatkan kinerja karena tujuannya spesifik menghasilkan output yang lebih tinggi daripada ketika tujuan tersebut digeneralisasikan. Kemudian tujuan yang sulit akan memotivasi pekerja untuk meningkatkan kinerjanya. Hal itu disebabkan oleh 1. Karena pekerjaan tersebut menentang sehingga pekerja meningkatkan perhatian dan fokus terhadap pekerjaan tersebut. 2. Pekerja harus meningkatkan energi dan bekerja keras demi pencapaiannya tujuan tersebut. 3. Pekerja harus mampu bertahan demi tercapainya tujuan. 4. Pekerja terdorong untuk mencari strategi yang efektif dalam menyelesaikan pekerjaannya. Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara tujuan dan kinerja, yaitu 1. Komitmen tujuan. 2. Karakteristik tugas. 3. Budaya nasional. Para peneliti mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengatur pikiran dan menentukan perilaku mereka dalam mencapai tujuan. Terdapat 2 kategori, yaitu 1. Faktor promosi, yaitu fokus promosi. Bukan faktor tapi fokus promosi. Seseorang yang termasuk dalam kategori fokus promosi akan mengupayakan kemajuan dan pencapaian serta pendekatan kondisi yang mendorong mereka untuk lebih dekat dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Fokus pencegahan. Seseorang akan berupaya untuk memenuhi tugas dan kewajiban serta menghindari kondisi yang menjauhkan mereka dengan tujuan yang hendak dicapai. Mengimplementasikan penetapan tujuan. Salah satu cara mengimplementasikan penetapan tujuan adalah dengan manajemen berdasarkan tujuan MBO. Manajemen berdasarkan tujuan menekankan penetapan tujuan secara partisipatif, dapat diukur dan dapat diverifikasi. MBO menerjemahkan
tujuan organisasi secara keseluruhan ke dalam tujuannya lebih spesifik lagi dalam level divisi, departemen, dan individu. MBO mampu bergerak dari level atas ke bawah maupun sebaliknya, sehingga mampu menghubungkan tujuan antar level. Teori efikasi diri. Teori efikasi diri juga dikenal sebagai teori kognitif sosial atau teori pembelajaran sosial, mengacu pada suatu keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. 4 cara untuk meningkatkan efikasi diri adalah 1. Memahirkan dalam melaksanakan, memperoleh pengalaman yang relevan dengan tugas atau pekerjaan. 2. Pemodelannya dilakukan, menjadi lebih percaya diri karena Anda melihat seseorang yang lain mengerjakan tugasnya. 3. Bujukan secara lisan, menjadi semakin percaya diri karena seseorang meyakinkan Anda memiliki keahlian yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. 4. Stimulasi dapat meningkatkan efikasi diri. Teori penguatan. Teori penguatan adalah mengambil sudut pandang bahwa behavioristik menyatakan kondisi penguatan perilaku. Behaviorisme adalah suatu teori yang berpendapat bahwa perilaku akan mengikuti stimulus dalam situasi atau dalam suatu hal yang secara relevan tidak terpikirkan. 4 proses yang menentukan pengaruh pada individu. 1. Proses atensi. 2. Proses retensi. 3. Proses reproduksi penggerak. 4. Proses penguatan. Teori keadilan atau keadilan organisasi. Teori keadilan adalah suatu teori yang menyatakan bahwa perbandingan individu mengenai input dan hasil pekerjaan mereka akan merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Didasarkan pada teori keadilan, para pekerja yang menganggap sebagai ketidakadilan akan melakukan salah satu dari 6 pilihan berikut. 1. Mengubah input. 2. Mengubah hasil. 3. Mengubah persepsi diri sendiri. 4. Mengubah persepsi orang lain. 5. Pilihan pembicara yang berbeda. 6. Meninggalkan bidang. Keadilan organisasi adalah persepsi keseluruhan mengenai apa itu keadilan di tempat kerja. Terdiri atas 1. Keadilan distributif, yaitu keadilan yang dirasakan baik jumlah maupun alokasi penghargaan di antara para individu. 2. Keadilan prosedural, yaitu keadilan yang dirasakan pada proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. 3. Keadilan informasi, yaitu keadilan di mana pekerja diberikan penjelasan yang jujur dari setiap keputusan. 4. Keadilan interpersonal, yaitu keadilan di mana pekerja diperlakukan secara rasa hormat dan bermartabat. Teori ekspektasi. Teori ekspektasi menyatakan bahwa para pekerja akan termotivasi untuk mengeluarkan tingkat usaha yang lebih tinggi ketika mereka yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan penilaian kinerja yang baik. Penilaian yang baik akan menghasilkan imbalan organisasi seperti menaikkan gaji atau imbalan secara intrinsik. Tentu imbalan tersebut akan memuaskan tujuan pribadi para pekerja. Oleh karena itu, teori tersebut berfokus pada 3 hubungan seperti pada tampilan berikut ini. 1. Hubungan upaya kinerja. Kemampuan yang dirasakan oleh individu yang mengeluarkan sejumlah usaha akan menghasilkan kinerja. 2. Hubungan kinerja imbalan. Keadaan yang mana individu tersebut yakin bahwa
bekerja pada tingkat tertentu akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan. 3. Hubungan imbalan tujuan pribadi. Keadaan yang mana imbalan organisasi akan memuaskan tujuan pribadi atau kebutuhan dan daya tarik atas imbalan yang potensial bagi individu tersebut. Mengintegrasikan teori-teori motivasi kontemporer. Mengintegrasikan teori-teori interporer, mempertimbangkan motivasi pencapaian, desain pekerjaan, penguatan dan teori keadilan organisasi. Individu yang berprestasi tinggi tidak termotivasi oleh penilaian kinerja organisasi atau imbalan organisasi, sehingga terjadi lompatan ke tujuan pribadi dengan nudge yang tinggi. Teori penguatan mengakui bahwa imbalan organisasi menguatkan kinerja individu. Individu akan menilai keuntungan dari hasil mereka bila dibandingkan dengan apa yang diterima individu lain. Namun, berkaitan juga dengan bagaimana mereka diperlakukan ketika individu merasa kecewa dengan imbalan mereka. Mereka cenderung sensitif dengan keadilan prosedur yang digunakan dan imbalan yang diberikan kepada mereka oleh atasan mereka. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang kejelasan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.